Tapi di sisi lain kayak dari rumah tuh kepikiran kok mereka kayak gitu ya. Gitu ya, cuman yang kurang lah gitu kan. Cuman kayak visit itu doang. Tapi kalau misalnya endorse dari brand-brand yang terbesar tuh agak susah gitu. Kok di sana enggak? Di sana Uti tau nggak, di USK Uti nggak pernah sekalipun masuk perpus USK. Tapi kalau di sana disuruh milih, lebih enak tinggal di sana atau di Aceh? Aduh. Eits, subscribe dulu. Halo Uti, Masya Allah. Makin cantik aja ya. Aduh, Masya Allah. Mana ada gini-gini. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Putri Nasution ini atau biasa disebut dengan Uti merupakan seorang influencer yang bergerak di bidang beauty dan fashion. Uti kan udah lama nih bergerak di dunia influencer. Nah, itu sejak kapan tuh Uti terjun ke dunia itu? Kalau dunia influencer, Uti mulai pertama tuh di TikTok sih, kayak naikin branding itu di TikTok. Itu kan COVID ya, 2020. Nah, awal mula Uti masuk dunia ini tuh 2020, belum lama juga. 2020 kayak bosen kan nih kuliah tapi kita online ya. Terus kayak bosen, coba-coba kayak banyak gitu yang ini. Jadi terus dapat endorse juga, pertama kali dapat endorse gitu kan. Terus tuh kayak seru nih, kayaknya fashion aku juga di sini. Jadi ya udah jadi sering kayak gitu. Berarti memang branding Uti memang di bidang fashion ya? Awalnya sih enggak, kayak dulu kan TikTok kayak lip sync gitu ya. Nah, Uti di situ kayak misalnya lagi ada lagu tuh kan, gini-gini, udah kayak gitu aja. Nyampe pertama kali naik tuh sampai yang lihat itu 1,1 M. Habis itu sekarang udah berapa 3, berapa M gitu yang lihat video itu. By the way, followers di TikTok lebih besar ya daripada di Instagram. Iya benar. Tapi memang banyak yang tahu lewat TikTok ya. Pasti teman-teman juga sering nengok kan IP teman-teman di TikTok gitu kan. Motivasi awal Uti terjun ke dunia itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya Uti tuh dulu orangnya nggak yang aktif sosmed, enggak gitu kan. Cuman Uti tuh pernah ini loh, kayak Uti tuh deket banget sama nenek Uti kan. Jadi nenek Uti tuh dia itu kayak jadi artis lah. jadi artis lah sampai kayak dia suka dangdut kan. Coba tes itu biar jadi artis gitu-gitu. Terus Uti nggak expect bakal Uti di posisi sekarang. Mungkin doa nenek juga ya gitu. Tapi nenek Uti sekarang udah almarhum 2020. Tiba-tiba Uti motivasinya kayak Uti coba juga ya. Uti coba. Terus tiba-tiba ya udah alhamdulillah ya udah sampai sebanyak itu followersnya sekarang ya. By the way kan memang background pendidikan Uti memang di bidang fashion atau apa nih? Kok? Enggak. Jadi kebetulan Uti itu kuliah di FMIPA Biologi. Agak berbanding terbalik ya. Bener. dengan pekerjaan sekarang ya. Iya. Tapi Uti tuh kayak gini, Uti tuh dulu Uti tuh suka belajar ya, kayak cita-cita Uti pengen jadi dokter. Cuman ya Allah menakdirkan Uti di sini. Kenapa Uti ngambil FMIPA? Karena Uti pernah ikut Olimpiade Biologi. Jadi kira kayak yaudah coba ini. Mana tahu kayak ilmunya udah ada gitu kan. Rupanya pas masuk aduh Masya Allah ya kayak gitu. Terus sebenarnya orang tua Uti juga suruh Uti masuk di Shiner sama kayak di bidang fashion lah kayak gitu kan. Karena kebetulan Bunda Uti itu penjahit. Dan ada juga ngajarin kursus menjahit. Jadi Uti kira kayak kenapa harus kuliah gitu kan? Kenapa nggak Uti belajar aja sama Bunda? Kenapa terus kuliah? Kan itu bisa jadi kayak kerjaan sampingan. Jadi kayak yang pendidikan Uti sekarang tuh ya jadi pondasi Uti nanti kayak gitu. Habis itu ternyata setelah Uti jalanin kayaknya Uti setelah udah tamat kayak kenapa ya Uti nggak ambil yang dibilang Bunda, karena kayak sesuai banget sama fashion Uti sekarang kayak gitu kan. Jadi sekarang udah menyesal nggak mengikuti kata orang tua. Tapi nggak apa, kan dibalik itu semua kan ada sisi positifnya juga. Benar. Inspirasi awal konten Uti tuh dari mana sih? Nah kebetulan Uti tuh
untuk inspirasi dari orang tuh nggak ada, Lina. Memang langsung diri Kayak diri sendiri, karena Uti emang dari kecil suka fashion. Bunda Uti juga bilang kayak Uti dari kecil itu ya, kayak mau, Bunda kan penjahit, jadi kan setiap lebaran tuh kita jahit baju sendiri gitu kan. Uti kayak desain baju Uti, nanti Bunda nih jahit ya, sampai kalau misalnya nggak sesuai sama gambar yang Uti ini, Uti kayak Bunda kok nggak sesuai kayak gitu. Kayak nggak ada motivasi dari orang, kayak emang dari diri Uti sendiri. Uti bergerak di bidang fashion nih, Uti suka Uti pakai baju ini, pakai ini, kayak ya ala-ala Uti sendiri kayak gitu, nggak ada karena orang gitu. Tapi memang dari diri sendiri ya, Karena diri suka sendiri. dresswell ya. Bener. Nah, berbicara tentang dresswell, apa nih makna dresswell dari seorang Uti sendiri? Dresswell, gimana ya, kayak jati diri sendiri sih menurut Uti. Kayak kita itu sebenarnya gimana ya bilangnya, Ini ya, apa namanya, kita tuh harus berpenampilan rapi gitu kan, dengan dengan konsep diri kita sendiri, jangan mengikuti gaya orang lain. nah Uti kayak gitu, kayak Uti orangnya sesuai kayak ini. Misal Uti pakai baju warna apa ya kayak gitu kan, Uti nggak bisa kayak nanti jilbabnya warna ini, Uti nggak bisa. Kayak misal harus sama kayak gitu, harus rapi. Uti keluar aja ya, keluar kayak cuman beli apa gitu ya, Uti harus pakai sunscreen, terus pakai apa, Uti harus kayak, sampai kata Bunda, ya Allah cuman ke depan aja loh kayak gitu kan. Uti kayak gitu. Karena itu penting kan, kita nggak tahu bakal ketemu sama siapa. Makanya itu salah satu bentuk cara kita menghargai diri kita sendiri. Bener. Wah, Masya Allah. Uti, tadi kan Uti pernah bilang sering mencocokkan pakaian gitu kan. Nah, itu gimana sih caranya biar orang tuh nanti paham mix and match? Kalau di Uti sendiri ya, jadi kayak gini, setiap orang itu beda-beda sukanya gimana. Setiap orang tuh beda-beda, kayak kayak mana fashion dia beda-beda pasti kayak gitu. Kayak kesukaan dia, mungkin dia suka yang ada bunga-bunga, suka ada yang ini. Itu tergantung orangnya sih. Kalau Uti termasuk kayak Uti hari ini misalnya pakai warna abu-abu gitu kan, Uti harus kayak tas Uti harus abu-abu juga, ini Uti harus ini juga, kayak gitu, harus kayak gitu sih kalau Uti ya. Tapi terkadang kita lihat orang ada juga yang cocok di saat dia pakai warna pink campur merah campur apa, itu jadi cantik kayak gitu. Tapi Uti bukan Uti Uti yang kayak gitu. Karena memang passion kita ya itulah pakaian kita sendiri ya kan. Benar. Berarti Uti sering lah bagi-bagi tentang tips dan konten tentang beauty lah di Instagram. Beauty fashion. Itu kalau misalnya kan ada tuh banyak netizen yang memang ada yang iri, ada yang dengki gitu kan ya. Itu cara Uti untuk berhadapan dengan netizen seperti itu kayak mana? Uti jarang mendengarkan kata-kata orang sih. Kayak misalnya orang bedain Uti sama yang lain atau sama sahabat yang lain, kayak Uti sebenarnya ya kayak kita di depan orang kayak bodo amat, kayak Uti nggak peduli, bahkan kayak komentar dia Uti hapus atau Uti blok orangnya atau kayak gitu. Tapi di sisi lain kayak dari rumah tuh Uti kepikiran kok mereka kayak gitu ya, itu ya. Cuman itu tergantung orangnya lagi sih. Kalau Uti sendiri menghadapi itu ya bodo amatin aja. Bodo amat aja ya. Emang ya kita hidup ya untuk diri kita sendiri, ngapain untuk dengar orang lain ya. Bener. Itu poinnya. Bener banget. Uti kan udah lumayan lama ya, ada hampir 4 tahun berarti bergerak di dunia influencer. Bener. Apa nih tantangan Uti dari tahun 2020 sampai 2024? Tantangan sih kayak semua orang pasti nggak bisa nerima kita ya, semua orang keluarga juga pasti menilai kita ini. Cuman ya kita harus meyakinkan orang itu. Kayak orang tua Uti juga pada awalnya bertentangan, kayak kok ini mulu, kayak sebenarnya bukan joget sih, kayak dance TikTok kayak gitu kan. Terus bilang enggak ada, itu emang tren kayak gitu kan ya. Kita sesuai syariah juga sih, nggak yang kayak langsung apa kayak gitu, enggak. Ya kasih pengertian kayak gitu sama orang tua sama apa. Itu tantangan
terberat sih kayak ngasih tau orang tua. Kayak orang tua kan dengar dari orang. Iya. Jadi orang tua bilang ke kita, terus nanti kita kasih tahu, enggak sih Nda, itu orang tua aja yang kayak gitu, sebenarnya nggak kayak gitu, Uti kayak ini kayak gitu. Itu sih tantangan terberat. Berarti memang ya kita kan tahu juga ya kita hidup di Aceh Mm-mm. sesuai dengan syariat Islam juga. Iya benar. Nah, balik lagi tentang Reswell tadi. Nah, kita kan Reswell kadang-kadang ikut orang kota ya. Iya. Ya, karena memang banyak gaya, banyak stylist yang memang rata-rata dari sana gitu. Benar. Nah, gimana nih Uti cara kita tetap mengikuti syariat Islam karena kita hidup di Aceh. Agak sulit juga ya. Iya. Kayak kita gini aja, kan kita sebagai muslimah kita harus tahu juga yang mana batasan kita, yang mana udah melebihi batas kayak itu. Kalau Uti sendiri kayak orang tua Uti sering banget mengingatkan, jangan ketat-ketat kali pakai celana apa ini itu. Terus kalau misalnya kayak ini bajunya agak panjang, dan kita harus mendengar itu bukan suatu kayak mana ya, itu bukan dimarah, tapi orang tua kita takut kita jelek di mata orang lain karena kita dikenal banyak orang gitu kan. Jadi Uti ya kayak gini, kayak ngikutin tren, tapi ya masih bisa lah dijangkau, masih oke lah dilihat orang, masih enak lah dilihat orang. Kayak Uti kan kalau dilihat fashion Uti kayak kalau orang bilang sih Korean look ya, kayak misalnya suka pakai vest, suka pakai ini, bukan yang terlalu ketat-ketat juga gitu kan. Dan itu kayaknya cocok deh untuk kita yang muslimah karena kita bisa pakai vest, bisa pakai hijab yang digaya-gayain kayak gitu kan. Itu masih sesuai dengan inilah, masih menutupi aurat kayak gitu. Yang penting kita tetap menjaga aurat dan kita tetap terlihat sopan, itu artinya ya. Iya. Aduh, seorang influencer ini memang sangat tahu ya tentang dunia fashion. Memang itulah bidang Uti ya. Uti, ini kan beberapa akhirnya memang banyak ya kesibukannya. Ya kan, apalagi baru-baru pas masih nyusun kemarin ya. Iya. Nah, itu gimana sih Uti cara kayak mengatur waktu, memanage waktu antara pekerjaan, antara bikin konten sama belajar? Nah, kita harus pandai-pandai sih bagi waktunya. Kalau Uti sendiri ya, apalagi sebenarnya MIPA itu kita banyak masuk lab, banyak buat laporan, banyak ini. Kalau Uti sendiri kayak misalnya Uti tapi lebih pentingin pendidikan. Gimana pun kita harus pentingin pendidikan, duluankan pendidikan. Karena tujuan Uti di sini, Uti di kuliah gitu kan. Kayak influencer tuh kayak cadangan kita aja, kayak waktu luang. Kalau Uti sendiri, Uti kerjain dulu tugas-tugas Uti, yang deadline-nya udah dekat. Dan di saat waktu yang kayak agak senggang, Uti harus kerjain tuh. Uti nggak boleh males-malesan. Uti kayak buat endorse, foto kemana ke kafe atau kemana gitu kan. Uti siapin terus juga di saat itu. Nah, jadi kan tinggal edit ya. Kalau edit kan kita sebelum tidur kita bisa edit sedikit apa ini itu. Uti kayak gitu sih, kayak memanage waktu Uti. Harus pandai-pandai. Berarti memang benar-benar harus pinter ya dalam manage waktu. Karena kalau enggak kan keteteran juga kan. Iya, jangan lalai ini loh, kayak keasikan di kita keasikan di sini ya, di model, di apa, jadi model, jadi apa ini kita lupa sama ini kita. Sama pendidikan ya. Karena pendidikan itu nomor 1. Pendidikan itu nomor 1. Benar, skripsi belum siap lagi. Harus siapin. Ya, aja lah ya. Iya, semoga cepat selesai. Amin. Uti ada rencana keluar nggak? Kan udah siap nih. Mau lanjut S2 atau gimana? Uti pengen keluar, pengen lihat dunia luar. Karena sebenarnya Uti kayak kuliah ini, Uti ada ikut pertukaran mahasiswa ya, dan Uti pilih ITB kemarin. Di ITB? Iya. Uti pernah kampus sana dong? Iya, 1 semester kan. Uti lihat di sana mereka kayak kayak mana ya, lebih luas dan kayak gini loh. Uti influencer Aceh, cuman pada saat di sana Uti dapat juga endorse yang kayak tiap hari tuh ada, kayak gitu kan. Kayak pasti ada. Kalau di sini kan kita agak susah ya, kayak misal lumayan kurang lah gitu kan, cuman kayak visit itu doang. Tapi kalau misal endorse dari brand-brand yang terbesar tuh agak susah gitu. Kok di sana enggak? Di sana Uti di Bandung tuh ya, di Bandung Uti banyak dapat visit ke Jakarta, Uti
endorse tiap hari kayak itu, Uti endorsein di kampus kayak itu. Jadi pengen hidup ngerasain lagi hidup di luar dulu kayak gitu. Berarti memang Uti nggak hanya dikenal di Aceh tapi juga hampir seluruh Indonesia ya. Memang udah di tingkat nasional berarti ya. Wah, Masya Allah. Karena lingkup TikTok itu bukan hanya di Aceh. Iya. Dia tuh luas loh. Kecuali Instagram itu ya teman-teman kita, ini Iya. kita. Tapi kalau masalah TikTok enggak. Yang kenal kita tuh orang luar, orang pokoknya luas banget cangkupannya. Luas banget. Kalau Uti disuruh milih lebih enak tinggal di sana atau di Aceh? Aduh. Tapi Uti ada dua versi sih, kayak untuk Uti nanti tinggal waktu udah tua bersama suami atau ini sama keluarga, Uti pilih di Aceh karena lebih tentram, lebih terjaga gitu kan. Tapi kalau Uti masih yang sekarang remaja, Uti pengen di luar dulu, kayak Uti mau explore dunia. Uti pengen keluar, pengen nikmati dulu masa-masa muda. Nanti kalau emang udah ini, Uti pasti bakal balik lagi ke sini. Ya walaupun Uti bukan orang Aceh ya. Emang? Oh iya. Disclaimer, Uti bukan orang Aceh guys. Itu Uti boleh ceritakan nggak tentang background Uti orang mana gitu? Oh ke boleh teman-teman? dong. Uti itu orang Mandailing, Batak. Batak, Nasution. Orang tua Uti dua-duanya Bukan orang Aceh berarti? bukan. Ayah Uti Nasution, Bunda Uti Melayu Medan ya, Melayu Delhi. Kami nggak ada sedikit pun darah Acehnya, cuman kayak waktu Ayah Uti udah meninggal, Bunda Uti merantau ke sini gitu kan. Dan alhamdulillah Bunda Uti di sini naiklah karirnya gitu. Jadi kami stay di sini. Dan Bunda Uti kayak suruh pendidikan Uti juga harus di Aceh. Di Aceh. Karena lebih aman gitu. Uti bukan orang yang strong banget gitu. Walaupun Uti orang Batak ya, Uti gak strong banget. Jadi kayak padahal Uti lulus di USU, cuman kata Bunda ambil aja yang di sini. Udah, kita harus nurutin kata orang tua. Tapi you memang orang Aceh banget. Apa ya mukanya ya? Banyak banget yang bilang. Memang kan? Tapi memang rupanya nggak ada darah Acehnya. Nggak ada. Emang hampir semua orang sampai kayak pulang ke Medan. Kayaknya kan pasti pulang ke Medan ya. Iya. Semua bilang kayak, ih bukan orang Batak lagi nih, orang emang muka-muka Aceh nih gitu. Pasti orang ngira kalau Uti di luar pasti Orang nganggepnya Aceh. orang Aceh ya. Iya. Oh ya, Aceh. Uti kan pernah bilang tadi pernah kuliah di ITB. Iya. Nah itu ada ini enggak perbandingan antara teman-teman di ITB yang kan biasanya kan kata-kata orang kalau ada orang ITB kan orang-orang pintar, orang cerdas, otomatis kan beda ya dengan SDM ITB sama SDM yang Iya, di benar. Aceh. Aduh, beda banget sih. Beda ya? Beda banget karena Uti merasa ya kayak di sana itu Uti terbawa kayak di sini Uti karena kita sering online kita jadi kayak ini ya belajar kita tuh udah kurang. Tapi pas di sana Uti merasa kayak perbandingannya kayak gimana ya, lingkupnya tuh orang mau belajar semua. Kita terbawa. Rambis ya? Iya, kayak kita harus bisa, kita harus kayak harus ngelewatin ini kayak itu kan, kayak siap kok kita ya di sini ya dari siap kelas tuh kita pulang. Di sana enggak, kita siap kelas kayak cutting-cuttingnya tuh nanya, kamu ada yang belum ngerti nggak? Oh ada nih kak, dia ajarin kita tuh sampai malam dan kita belajar di perpus. Uti tau nggak, di USK Uti nggak pernah sekalipun masuk perpus USK. Tapi kalau di sana Di sana tiap hari malah. tiap hari Uti kayak sore baru Uti pulang ke kos gitu kan. Tiap hari. Terus Uti merasa kayak aku suka di lingkungan ini. Tempat yang pengen Uti balikin itu Bandung. Emang. Bandung, bukan Jakarta, bukan yang lainnya, Uti pengen Bandung. Bandung berarti ya. Berarti memang lingkungan itu ngaruh banget. Makanya pilihlah lingkungan yang benar mendukungmu ke hal yang positif. Itu intinya. Iya, di sana pemikirannya juga udah terbuka, kayak dia mendukung gimana Uti, teman-teman Uti tuh kayak mendukung, kayak Uti misalnya aktif nih di sosial media, kayak orang tuh mendukung. Tapi kalau misalnya di sini ya teman-teman Uti
kayak Uti merasa kurang mendukung, kayak mereka merasa perbandingan, oh dia ini, aku orang biasa tuh, kayak gitu sih. Semua ada plus minusnya. Ya ada plus minusnya. Yang penting kita tetap bangga dengan tempat tinggal kita Iya, sendiri, benar. tapi tetap menghargai Benar. tempat di mana yang kita injak gitu. Gimana pun kita harus balik ke tempat kita dibesarkan. Ya, itu ada peribahasanya kan? Apa tahu nggak peribahasanya? Aduh lupa Lupa lagi. lagi. Lupa lagi. Tadi briefing dari tadi. Nah, sama. Iya. Hostnya tahu tapi lupa. Aduh. Oke, selain bergerak di bidang influencer, ada ini nggak bisnis lain nggak di luar sana? Kebetulan ada, karena kayak gini Uti kan sering nge-review hijab orang gitu kan, sering nge-review baju orang juga gitu kan. Jadi Uti kepikiran kenapa ya aku nggak buat brand sendiri. Uti punya brand hijab namanya PND Craft. PND itu sebenarnya panda ya. PND itu panda karena di TikTok Uti taunya Pandati. Berarti answer nama TikTok Uti Pandati. kalau Instagram apa? Mungkin teman-teman mau follow kan? Iya, Pandati, PNDTII gitu kan. Itu di TikTok. Kalau di Instagram? Di Instagram Putri Nasution, Putri NSTN. Jadi Uti terinspirasi kayak kenapa aku nggak buat brand sendiri ya? Kenapa aku nggak promosiin produk aku sendiri ya gitu kan? Jadi Uti ini buat ada bisnis hijab. Alhamdulillah juga kayak orang suka sama sama hijab Uti, walaupun belum besar-besar banget ya. Baru puasa kemarin Uti launchingin gitu. Belum sampai 1 tahun malah. Iya, tapi alhamdulillah kayak dan gak selalu ada, kayak Uti ngewar gitu loh. Setiap ada ini Uti storyin abis kayak gitu. Kalian ya yang jangan lupa ya beli hijab Uti. Kayak yang Uti pakai nih guys. Berarti emang itu punya brand sendiri? Bener. Masya Allah. Emang udah selain pinter, cantik juga Masya Allah. bisnis seperti ini ya. Alhamdulillah. Tapi kalau up di sosial media itu ada batas jamnya nggak? Kan kadang-kadang orang juga pengen tahu nih tips biar FIP gitu. Nah sebenarnya kayak ini loh, kalian harus ini kayak misalnya kalian sering upload tuh di sore. Nah kebesokannya kan harus upload di sore lagi. Jadi kayak penggemar atau pengikut kalian tuh pasti nungguin, oh udah jam 4 nih, dia pasti ngupload video kayak gitu, sebenarnya. Biar kayak penggemar kita tuh nggak hilang juga loh, pengikut kita tuh nggak hilang, kayak dia nungguin konten kita gitu. Oke. Ini terakhir nih Teh. Boleh. Mungkin teman-teman lagi pengen juga ngerintis di dunia influencer tapi masih sedikit ya followersnya. Ya, ada tips nggak Uti biar nanti teman-teman yang pengen terjun ke dunia itu? Nah, pesan dari Uti ya, siapapun kalian yang mau masuk di dunia influencer, entertain atau apapun itu, kalian harus tahu fokus kalian kemana. Mau ke makanan, mau ke fashion, mau ke beauty. Kalau Uti termasuk belum fokus. Kayak Uti kadang-kadang di dunia fashion, kadang makanan, kadang MC, kadang apa kayak gitu kan. Kan harus fokus karena di saat fokus kalian bakal dikenal karena itunya. Tapi kalau misalnya kita masih mencakup semuanya, orang nggak tahu dia apa ya, dia cuma selebgram apa ya, kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau masuk di dunia pertiktokan, apa kalian mulai kayak misalnya di fashion, oh aku bakal upload terus-terusan tentang fashion, oh aku mau di beauty, kita harus upload tentang beauty kayak gitu. Jadi tergantung dengan passion kita sendiri. Oke, terima kasih Uti buat sharing-sharingnya hari ini. Semoga teman-teman di luar sana bisa ngambil sisi positifnya, dan untuk yang pengen tahu lebih lanjut langsung cek Instagram Uti. Apa Uti? Putri NSTN_. Bye-bye. Bye. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.